Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikir secara ceramah atau watawasau bil haq. Dan pada pagi hari ini kajian yang akan dilakukan berjudul Keaslian Kitabullah yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Nur Samsul Sultan. Dan untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan, kita persilahkan kepada beliau untuk memulai. Setelah itu akan dilakukan dialog atau tanya jawab untuk memperdalam apa yang disampaikan. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzal Quran bisah Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, hari ini kita melakukan satu diskusi. Ya, jadi saya hanya mengantar saja dan nanti kita akan mendengarkan komentar dari bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Apakah berupa pertanyaan atau pernyataan untuk kita lebih mendalami akan keberadaan kitab suci Al-Quranul Karim untuk manusia, umat manusia dari zaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah merupakan kelanjutan dari kitab-kitab sebelumnya, dari pesan-pesan sebelumnya dari para nabi. Jadi intinya kitab suci itu pada dasarnya hanya satu, yaitu membawa ajaran akan keesaan Allah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Kemudian nabinya berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Sangat banyak nabi rasul, tetapi yang diceritakan hanya 25 dalam Al-Quran, di mana dinyatakan bahwa sebagian aku ceritakan kepadamu Muhammad dan sebagian tidak. Ya, jadi sangat banyak. Baiklah, sebagaimana kita ketahui firman Allah, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya, agar kamu berusaha memahaminya. Ya. Jadi Al-Quran itu bil lisanin Arabiyyan, dalam bahasa Arab. Kita ketahui bahwa pada awalnya belum dikenal aksara, jadi hanya pesan-pesan, pasang-pasang, karena mengkatra ya, pasang-pasang jadi pesan. Kemudian hasil penelitian para ahli arkeolog, aksara tertua yang ditemukan adalah di Babilonia. Di situ sekarang itu Irak, ya, Irak dan sekitarnya. Itulah aksara tertua berupa model batu bata. Di situ ada tulisan. Itulah aksara tertua yang ditemukan. Kalau di Indonesia aksara itu ditemukan di batu yang keras, bukan batu karang, tapi batu yang licin. Di situ tulisan-tulisan ada aksara. Nah, Nabiullah Ibrahim lahir dan dibesarkan di sekitar Babilonia. Diperkirakan di masa Nabi Ibrahim itulah ajaran Allah itu dituliskan menjadi kitab. Makanya dikatakan suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Jadi Ibrahim memang dikenal sebagai nabi yang sangat mengandalkan logikanya. Artinya zaman itu sudah dikenal aksara dan sudah zaman sains, sudah ilmu. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai orang yang sangat mengandalkan logika,
tetapi sekaligus menundukkan logika. Karena perintah Allah mengorbankan anaknya, meninggalkan anaknya di padang pasir yang tidak ada pohon-pohon. Jadi kalau dari segi logika sebenarnya sulit sekali diterima. Itulah Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Al-Quran itu kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ummi, tetapi wahyu yang dibawakan oleh Jibril itu lengket di hatinya dan dia tidak lupa lagi. Ya. Begitu dibacakan oleh Jibril, maka langsung dia hafal itu. Makanya sahabat-sahabat, terutama Ali, itu pandai menulis, ditulis. Dan beberapa beberapa lagi sahabat ini yang pandai menulis. Jadi setiap turun wahyu, Rasulullah bacakan, ditulis di pelupa kurma ataupun di tulang-tulang. Itu mesti terpisah-pisah. Ya. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal, itu masih terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar, ya, tetapi yang lengkap itulah di zaman Utsman, ya. Di situ disempurnakan. Nah, itulah kisah tentang Al-Quran yang asli sampai saat ini. Salah satu ciri keaslian kitab suci adalah teksnya, dan Al-Quran memiliki itu. Bagaimana dengan kitab lain? Ya, kalau kita meneliti maka kita harus kembali ke teks asli. Dan Al-Quran itu masih sama dengan lisan, tapi itu lisan, ya, bil lisanin Arabiyyan. Jadi aslinya Quran itu di lisan. Tulisan adalah kopi daripada tulisan itu. Maka kadang-kadang berbeda tulisannya, tapi lapasnya sama. Nah, itulah keaslian Al-Quran. Dan hebatnya itu sahabat hafal juga. Sampai saat ini jutaan orang hafal Al-Quran, Masya Allah. Tidak ada kitab suci selain dari Islam yang dihafal. Kenapa dia bisa hafal? Karena memang redaksi itu kalamullah. Redaksinya itu memang disesuaikan dengan secara fisiologis dan susunan katanya sehingga bisa dihafal, mudah dihafal. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai pembelajaran. Maka adakah di antara kamu yang memahami pelajaran? Itu 4 kali diulang di surat Al-Qamar. Ya. Jadi lidzikri bagi mau belajar, ya. Sulit karena bagi yang mau belajar lidzikri, bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi kalau Quran itu dikatakan sulit karena memang tidak mau belajar. Tapi begitu belajar, insya Allah. Tetapi tentunya ada proses bertahap. Nah, Al-Quran itu setiap diterjemahkan akan selalu ikut teks aslinya. Karena apa? Saya sudah kemukakan di sini bahwa sesuai teori bahasa, menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa target akan terjadi deviasi, akan terjadi pengurangan. Kenapa? Karena kemampuan dari sang penerjemah. Kedua, nawaitunya penerjemah. Kemudian selanjutnya banyak padanan kata dari bahasa sumber yang tidak ada di bahasa target. Jadi kalau dipaksakan untuk diterjemahkan, menyimpanlah dia. Makanya Al-Quran itu satu keistimewaannya adalah selalu ada teks aslinya. Kalau ada teks aslinya kita sebut dengan kitab suci. Tapi kalau tidak ada teks aslinya, bukan kitab suci, terjemahan kitab suci. Dan ini selalu dipertahankan, kecuali penerbitan luar negeri, seperti yang pernah saya bawakan di sini contohnya. Dia lakukan seperti Bible, begitu dialihkan tidak ada bahasa aslinya. Nah, ini agak susah dipertanggungjawabkan. Kita bersyukur sekali karena Al-Quran itu selalu ada teks aslinya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Cina, harus ada. Tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Cina ke bahasa Jepang, itu kita akan kehilangan jejak. Jadi kita selalu ada, dan ini salah satu ciri bahwa Al-Quran itu adalah asli. Saya pernah dicegat oleh seorang anak muda, mahasiswa Fakultas Kedokteran, di masjid di Jalan Hertasning, Jamaluddin, ya, Masjid Jamaluddin itu di pinggir jalan. Saya dicegat itu karena saya menceritakan tentang Al-Quran. Dia cegat saya. Dia mengaku dari mahasiswa Fakultas Kedokteran, hanya tidak tahu kedokteran mana. Dia bilang, saya tetap ragu itu Quran itu asli karena ditulis oleh sahabat. Sahabat itu kan manusia biasa, bisa saja salah. Dia bilang, iya, bisa saja salah. Saya bilang, iya. Tapi ingat, Rasulullah itu masih hidup. Ya, masih hidup. Itu Rasulullah dikontrol. Bermuka masam saja disebut, ditegur. Abasa Allah. Kenapa kau bermuka masam ketika datang hambaku
untuk bertanya kepadamu. Jangankan kata-kata, ekspresi saja ditegur itu. Ya. Jadi Rasulullah tegur. Dan ini yang membuat orang-orang barat itu yang objektif itu mengakui bahwa ini bukan karangan Rasul. Karena dia sendiri menulis tentang bagaimana dia ditegur, mencela dirinya. Jadi betul-betul ini asli ya, itu loh. Nak muda itu saya katakan begini. Memang sahabat yang menulis, tapi Rasulullah masih hidup dan itu dikontrol itu. Dikontrol. Dan banyak yang hafal. Dan salah satu buktinya lagi, tidak usah yang lain, al-ikhlas saja saya bilang. Al-ikhlas saja. Tidak usah lain. Kalau Ananda mau tahu keasliannya, saya kasih pantun dulu itu, pantun orang Melayu ya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan berkalang tanah, budi baik terkadang jua. Indah toh, itu dia bilang, iya indah itu. Saya bilang, apa hubungannya Pulau Pandan dengan hancur badan? Tidak ada hubungannya, hanya ingin mencocokkan. Tapi coba qul Allahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhiran dia semua bilang, iya. Nah sekarang Ananda tahu, saya bilang, qul Allahu ahad. Allah itu satu. Allahus samad. Samad, satu-satunya tempat bergantung segala pengharapan, segala doa, mutlak. Satu lagi tuh, ya. Itu ya. Lam yalid, kalau tidak beranak berarti sendiri tuh satu. Ya, satu lagi. Oh iya. Walam yulad, jadi 5 ayat, 4 ayat, 5 ekspresi. Walam yulad, tidak diperanakkan. Kalau tidak diperanakkan sendiri, satu lagi. Lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu yang setara dengan dia. Berarti satu-satunya lagi, satu lagi. Oh. Jadi 5 kali satu. 5 kali ekspresi, satu-satu semua, berakhiran dia semua. Jadi punya makna. Bukan hanya mencocokkan Pulau Pandan jauh di tengah yang tidak ada hubungannya dengan hancur badan. Ya, sudah mulai dia mengarah. Kemudian yang luar biasa lagi, Anda tahu, as-samad, satu-satunya tempat meminta, Anda tahu, hanya 1 kali dipakai di Quran, di surat Al-Ikhlas, tidak ada di Quran. Begitu konsistennya, Allah mengatakan satunya tempat bergantung, dia tidak pernah ulangi kata-kata as-samad, hanya di Al-Ikhlas. Kemudian di ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan, kufuwan itu equivalent, sama, setara, ahad. Anda tahu, kufuwan itu hanya 1 kali dipakai di Quran, di Al-Ikhlas saja. Begitu konsistennya Allah, tidak ada setara. Memang 1 kali saya dipakai. Oh, itu. Jadi itu salah satu ciri, itu belum yang lain. Ya. Nah, sekarang kita berangkat lagi, tapi saya tidak kemukakan di situ. Saya ingat ini waktu saya sama-sama Pak Matpi ini, Pak Prof dengan Pak Sahrir, sudah pergi 2 orang kami di Palu. Ini yang saya bawakan itu. Kenapa 5? Kenapa 5 kali itu statement itu? Angka 5 adalah salah satunya angka yang tidak punya teman. Kalau 1 ada pasangannya 9, 10. Makanya sama-sama pakai sah. 1, 9. S. Kalau 2 ada pasangannya juga 8. Cukup 10. 3 sama-sama T, 7 pasangannya. 10 lagi. 4, 6 sama-sama 10. 5 tidak ada pasangan. Jadi 5 kali diekspresikan Allah, membuktikan bahwa angka 5 tidak ada pasangannya, hanya dirinya sendiri. Itu. Jadi itulah anak muda itu mengandalkan logika, dan saya beri jawaban logika, dan diakui bahwa memang terjaga keutuhannya itu Al-Quran. Dan saya bilang itu baru 1 surah, belum yang lain-lain.